Kami mengucap syukur berterima kasih ya Bapa untuk kasih setia anugerah Tuhan yang terlalu besar kepada kami yang tidak layak ini ya Bapa. Siapakah kami sehingga Engkau mengingatnya? Siapakah kami ya Bapa sehingga Engkau datang ke dunia ini memberikan seluruh jiwa raga tubuhmu disiksa, dibunuh, mati untuk kami demi membebaskan kami dari seluruh belenggu dosa, dari ikatan dosa maut neraka kekal. Kami mengucap syukur Bapa punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang paling mengasihi kami melebihi dirimu sendiri ya Bapa. Terima kasih. Biarlah Bapa pengorbanan Tuhan tidak sia-sia. Biarlah Bapa Engkau datang menebus kami agar kami dapat kembali kepada setiap jalan-jalan Tuhan yang adalah firman Tuhan yang menuntun kami semua kepada kehidupan kekal. Biarlah mampukan kami untuk dapat sungguh-sungguh belajar, mengerti, terukir dengan dalam firman Tuhan, peringatan Tuhan yang adalah kasih Tuhan yang besar. Dan biarkanlah kami ya Bapa memiliki kekuatan untuk menggenapi, melakukan setiap perintah, setiap firman, tuntunan, kehendak Tuhan, khususnya di hari akhir ini ya Bapa. Kami tidak sanggup menjalaninya dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu anugerah Tuhan. Biarlah Bapa anugerah-Mu memenuhi kami, seluruh keluarga kami, bangsa negara kami Indonesia ya Bapa. Sehingga kami menjadi umat pilihan yang bertahan sampai akhir. Umat yang tersisa, umat yang dikuduskan, disempurnakan, dipulihkan. Kami serahkan seluruh pendalaman Alkitab dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita mau lanjutkan firman Tuhan. Ya, di akhir zaman. Di akhir zaman Tuhan memberitahukan pekerjaan, tuntunan, ya, pemeliharaan Tuhan yang misterius, yang ajaib, yang rahasia. Tuhan kasih tahu luar biasa banyaknya pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan terhadap saudara dan saya. Dan Tuhan mau memberitahu ini melalui perjanjian lama. Ya, melalui perjanjian lama, melalui kitab suci, mulai dari kitab Musa, kitab nabi-nabi. Nah, kita sedang belajar tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, ini adalah di zaman perjanjian lama, khususnya ini adalah di zaman ketika Yehuda, kerajaan umat pilihan Tuhan, dihancurkan oleh musuh karena dosa. Lalu di tengah dosa yang begitu besar dan hebatnya sehingga mendatangkan kehancuran, Tuhan tetap mengerjakan pekerjaan penyelamatan, khususnya untuk orang-orang pilihan. Ya. Mungkin kalau itu kita udah kasih peringatan 100 kali, udah ya 100 nih, kesempatannya udah cukup. Terus kita binasakan, ya, karena saking bebalnya dan tidak mau taat, tidak mau berbalik kepada firman. Nah, tapi di tengah kehancuran yang kalau kita lihat, kalau kita jadi orang Israel saat itu, waduh ini Tuhan udah murka ini, Tuhan kiamat ini kepada negara kita, hancur. Ya, bukan kehilangan pekerjaan semata, bukan kehilangan apalagi rumah, kan di Sukabumi lagi bencana alam kan, longsor kalau nggak salah ya. Jadi banyak yang kehilangan rumah, ribuan orang. Nah bahkan umat Israel lebih tragis dari itu, kehilangan negara, segala-galanya, bahkan status mereka hilang. Mereka udah jadi budak, udah jadi tawanan. Nah di tengah murka karena dosa yang memuncak sekalipun, Tuhan terus mengerjakan pekerjaan penyelamatan. Tuhan tetap terus memegang erat orang-orang pilihannya. Nah latar belakang kisah Sadrak, Mesak, Abednego itu seperti itu. Mereka udah jadi orang buangan. Nah tapi Sadrak, Mesak, Abednego karena dikaruniai hikmat Tuhan yang luar biasa, sehingga dia lebih pintar dari siapapun di dunia, sehingga Raja Nebukadnezar
pakai mereka untuk jadi pejabat tinggi. Nah, latar belakangnya seperti itu ya. Nah, kita akan sejenak 5 menit bahas yang minggu kemarin kita bahas. Raja Nebukadnezar membuat patung dirinya yang besar. Nah, Raja Nebukadnezar itu siapa? Raja Babel. Babel itu siapa? Negara terkuat di dunia. Nah, ini betul-betul kalau saudara mau tahu akhir zaman harus tahu cerita ini, saudara. Seorang raja buat patung dirinya yang besar supaya orang-orang menyembah dia. Untuk apa? Untuk menampakkan kekuasaan kemuliaan Raja Nebukadnezar. Ya, semua harus menyembah. Nah, inilah kalau orang udah di atas angin, ya dia merasakan, ya memang benar secara jasmani, dia yang terkuat, dia yang terhebat, dia yang paling berkuasa di seluruh dunia di zaman itu. Nah, orang yang udah kayak begini, itu bahaya sekali, saudara. Boro-boro ingat Tuhan, menganggap dirinya Tuhan, bahkan udah lupa daratan, bahkan udah dapat kekuasaan tertinggi, kekayaan terbesar, wilayah terbesar, dia mau kemuliaan juga. Sampai-sampai dia mau disembah juga. Nah, ini gak aneh, semua zaman, di setiap zaman kalau orang-orang yang seperti itu banyak sebenarnya. Nah, di akhir zaman dikatakan apa? Sama, persis situasinya di Wahyu 13. Ya, Wahyu 13, antikris simbolnya adalah naga. Ya, setan simbolnya adalah naga. Nah, naga memberi kuasa kepada binatang dari laut, binatang dari bumi. Mereka adalah antikris. Jadi setan bekerja melalui binatang dari laut, binatang dari bumi. Ini yang awal-awal kita belajar kan. Semoga saudara masih ingat. Nah, binatang dari laut ini adalah penguasa kerajaan atau penguasa politik secara jasmani, penguasa. Ya, kalau di zaman itu bagaikan Babel, yang rajanya bagaikan Nebukadnezar. Jadi di akhir zaman binatang dari laut ini adalah satu kerajaan yang terhebat di akhir zaman. Ya, nah itu binatang dari laut. Binatang dari bumi, nabi-nabi palsu. Nah, saat itu patung dari binatang dari laut ini didirikan di akhir zaman. Dan orang-orang di dunia disuruh menyembah patung tersebut. Kalau nggak menyembah patung tersebut, dibunuh. Sama kan ceritanya, saudara. Nah, jadi kisah ini sama Wahyu 13 sama persis. Nah, lalu raja mengumpulkan semua pejabat. Ini dia pentabisan patung raja. Siapa yang tidak sujud menyembah, dibunuh dengan dilempar ke perapian yang menyala. Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang Yahudi yang takut akan Tuhan, mereka menolak sujud menyembah kepada patung raja, sehingga raja sangat-sangat marah. Di satu sisi raja tidak mau kehilangan 3 pejabat yang luar biasa ini, sehingga dibujuk. Tetap tidak mau, tidak perlu raja, kita gak akan jual iman kita. Ya. Dewa mana yang bisa melepaskan kalian dari tanganku? Oke, kalau Tuhan mau lepaskan kita, Tuhan lepaskan. Tapi kalau Tuhan tidak mau melepaskan kita, ya kita pilih mati aja. Baterainya habis. Nah, lalu intinya kita udah lihat ini ya, kita skip biar cepat. Sadrak, Mesak, Abednego dilempar sambil diikat. Setelah masuk ke dalam perapian, ikatannya lepas. Malah jalan-jalan santai bersama 1 orang lagi. Yang dimasukin 3, kok ada 4. Yang rupanya seperti terjemahan lainnya anak manusia. Ya, ini berbicara mengenai Tuhan yang datang dengan wujud manusia. Tidak terluka apapun, bahkan rambut pun tidak ada yang hangus satu helai pun, bahkan baju pun tidak berubah warna, bahkan bau asap pun tidak ada. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana di akhir zaman poin-poin ini pasti terjadi. Ya. Yaitu ada apa, saudara? Ada perapian api.
yang dipanaskan 7 kali lipat. Ya. Dan orang-orang yang mau mempertahankan imannya, mau gak mau harus masuk ke perapian yang dipanaskan 7 kali lipat itu. Kan kita selalu ngelihatnya, hore, Sadrak, Mesak, Abednego dilindungi sama Tuhan. Tuhan kita dahsyat men, cuman sekedar gitu. Nah tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah siap masuk ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali lipat? Kalau nggak siap berarti gugur, berarti sudah gugur imannya di muka. Itu bukan orang pilihan. Nah di satu sisi yang melalui proses perapian 7 kali lipat yang imannya tetap dipertahankan, Tuhan lindungi dengan perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah kisah ini adalah bayangan akhir zaman. Di akhir zaman ada penghakiman, ada penderitaan yang selalu di Alkitab, mau di kitab manapun, ya, apalagi di kitab Wahyu, akhir zaman bukanlah masa yang semakin baik, masa semakin parah, bahkan parahnya sampai menuju kepada penghancuran. Ya, jadi dunia sedang mengalami masalah dan krisis, yang sebenarnya masalah krisis ini tuh belum ada solusinya sampai sekarang, dan para ilmuwan bilang ya nggak ada solusinya, sedang menuju kepada kehancuran total. Nah, kita sedang hidup di zaman yang seperti ini kan. Kalau saudara baca-baca artikel, saudara baca-baca berita, ya penelitian-penelitian. Ya contoh sederhana yang cukup viral adalah Elon Musk. Ya, dia udah nggak bisa mengharapkan dunia ini udah rusak, dunia ini akan segera hancur. Maka yang dia kembangkan adalah kita harus cari tempat yang orang bisa meneruskan generasi ini bisa berlanjut, karena di dunia ini sudah nggak mungkin gitu. Yang dia lagi kembangkan adalah ke Mars kan. Ya, tapi ini saudara jangan harapkan itu ya. Solusinya Tuhan kasih. Perapian 7 kali lipat lebih panas dibanding biasa. Ini menunjuk kepada akhir zaman, yaitu masa penderitaan ekstrim. Ya, yang disebut juga sebagai 7 masa. Jadi bukan kebetulan 7 kali lipat 7 masa. Nah 7 masa atau akhir zaman sama dengan 7 masa dibagi jadi 2. Ya, dibagi menjadi 2. Kita udah bahas ini ya, kita lanjut dengan cepat. 3,5 masa pertama 2 saksi menyaksikan kesaksian firman, 2 saksi adalah gereja. Ini tugas gereja hari ini ya, di akhir zaman. Masa umat pilihan dimeteraikan dengan firman Tuhan. Ya bagaimana kita bisa dimeteraikan dengan firman Tuhan? Makanya Tuhan bekerja melalui gereja untuk menyaksikan firman Tuhan. Tugas kita terima pekerjaan Tuhan ini, tugas saudara dan saya. Ya, jangan lewatkan ini. Jangan bilang gak perlu gitu. Wah bahaya saudara. Masa umat Tuhan dilatih, dibesarkan, didewasakan. Nah jadi gimana ujung-ujungnya bisa sampai kesimpulannya kita bisa didewasakan saudara. Inilah pekerjaan Tuhan. Tuhan bekerja melalui 2 saksi. Ya. Sorry. Kok hilang? Lalu kita sebagai umat pilihan harus dimeteraikan dengan firman. Dan melalui firman iman kita jadi bertumbuh, dibesarkan dan didewasakan. Ini masa akhir zaman, 3,5 masa pertama. 3,5 masa ini sudah masuk 7 masa. Sudah masuk bagian dari akhir zaman. Yang tadi di awal dikatakan apa? Masa penderitaan ekstrim. Jadi sambil Tuhan mengerjakan ini bukan masa yang enak, masa yang mudah, masa yang gampang, masa yang nyaman. Tapi masa yang sulit. Ya. Jadi untuk menggenapi ini harus melaluinya bagaikan kesengsaraan masuk ke api peleburan. Enggak segampang yang teori katakan, karena kalau baca cuman sedikit-sedikit, jadi cuman gini doang. Tapi ini kan bagian dari 7 masa akhir zaman, bagaikan masuk ke api perapian yang adalah masa penderitaan. Jangankan
melakukan ini, menggenapi ini. Gak usah mikirin ini aja, udah susah hidup zaman sekarang. Ya, sangat-sangat susah. Siapa sih yang gak susah makin kesini? Kesusahannya itu double, triple, 4 kali lipat, 5 kali lipat dari masa-masa yang sebelumnya, dari tahun-tahun yang sebelumnya kan. Betul-betul gak gampang, saudara. 3,5 masa kedua, setelah ini digenapi, masuklah ke 3,5 masa kedua. 2 saksi dibunuh. Oke, ibadah gak boleh. Kenapa? Karena firman tidak dapat disaksikan, karena ini adalah masa antikris berkuasa. Jadi masa yang sulit. 3,5 masa kedua sulit, 3,5 masa pertama pun sulit. Jadi kalau kita hari ini pengen dengar firman yang enak-enak membuat hidup aku makin enak, kayaknya gak cocok sama Alkitab, saudara. Karena kita sedang masuk ke masa-masa yang sulit. Nah, Yesus pun memberitahu dengan luar biasa, siksaan yang dahsyat, yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah dan tidak akan pernah terjadi lagi. Itulah akhir zaman. Ya, orang pilihan harus melaluinya. Lalu segera sesudah siksaan pada masa itu, baru Tuhan datang, ya, membawa umatnya ke sorga. Nah, jadi ini adalah agenda yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, dalam 7 masa kesengsaraan, ini masa yang sangat sulit. Termasuk 3,5 masa. Sulitnya tuh apa sih? Ya tentunya kita semua bisa merasakan kan. Sulit faktor ekonomi, pemanasan global, efek dari perang dan sebagainya. Ini membuat dunia semakin susah, semakin gak baik keadaannya, dan semakin parah kondisinya. Ya. Dan termasuk di masa 7 masa kesengsaraan atau 7 kali lipat dipanaskan, iblis menyerang. Ya karena iblis menyerang, ya hidup kita semakin susah, saudara. Menyerang dengan dahsyat untuk membunuh. Itulah tujuan iblis. Mencuri, membunuh, membinasakan. Ya bukan cuman sekedar nakut-nakutin pas mau masuk ke WC. Aduh takut. Nah, jual rumahnya. Jual murah. Terus dibeli sama orang Kristen. Panggil pendeta yang jago nengking. Cuan deh jadinya. Harganya cuma 20%-nya. Iblis kerjaannya bukan cuma sekedar nakut-nakutin kayak begitu ya. Tapi ingin membunuh kita. Ya membunuh. Membunuh iman. Wahyu 12 ayat 12b mengatakan ini. Ya, lanjut ya. Lukas 22 ayat 31. Kita lihat contoh bagaimana iblis menyerang dengan begitu dahsyat kepada Petrus. Simon Petrus. Ya, Petrus mau digugurkan imannya. Sungguh-sungguh ingin merebut. Ya, sungguh-sungguh iblis itu kalau serang tuh gak main-main. Ya, pengen dihabisi imannya. Karena kalau imannya udah mati, rohaninya mati, ya sudah, kehilangan hidup kekal kan. Nah, iblis menyaring, menampi, membuktikan dalam penghakiman. Ya, pengen ditampi, pengen digugurkan, pengen dikeluarkan. Supaya tidak menjadi gandum yang masuk sorga, tapi menjadi debu jerami yang masuk ke neraka. Ya, intinya iblis tahu dia akan dilempar ke neraka dan dia mau sebanyak-banyaknya orang masuk ke sana. Nah, jadi bagaimana masa kesengsaraan ini yang dipanaskan 7 kali lipat, saudara? Ini adalah masa ujian besar. Ujian besar. Ini sangat-sangat antara hidup dan mati, kehidupan iman rohani melalui ujian besar ini. Ya. Tapi Tuhan izinkan. Kenapa? Karena untuk membuktikan apakah seorang itu percaya Tuhan dan mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan, betul-betul mengasihi Tuhan yang sejati apa tidak, harus diuji dulu. Ya kan? Jadi di satu sisi Ayub baik-baik aja, dia saleh-saleh aja hidupnya.
Terus iblis datang minta izin. Kok Tuhan izinin sih? Ya kan? Apakah Tuhan gak mampu sungkan sama si iblis untuk memberhentikan iblis untuk menguji Ayub? Memang ini harus dilalui. Itulah akhir zaman, saudara. Masa orang percaya diuji dengan ujian yang besar. Tuhan izinkan ini. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39, ya, kita disuruh jangan mengundurkan diri. Ya. Kehidupan iman kita jangan gugur. Kehidupan orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iman timbul dari firman. Hidupnya oleh firman. Kalau aku mengundurkan diri dari menghidupi iman yang adalah firman, iman yang mana Tuhan mau menuntun kita kepada kesempurnaan, kepenuhan. Capek. Istilahnya kalau anak-anak sekolah harus sampai S1, SD udah mulai berat nih, masih bisa bertahan, SMP udah mulai goyah, SMA udah capek. Masuk kuliah, makin susah lagi, udah saya drop out aja. Nah, drop out secara rohani, ya, binasa. Ya, binasa. Nah, tapi kita tidak boleh mengundurkan diri. Imannya harus sampai lulus, saudara. Supaya lulus sekolah harus gimana? Ujian. Harus lulus ujiannya. Nah, jadi akhir zaman adalah 7 masa kesengsaraan yang sangat panas, menghanguskan roh, jiwa, dan tubuh manusia. Ya. Roh, jiwa, dan tubuh kita mau dihanguskan lewat ujian. Masa yang terberat untuk mempertahankan iman, ini mirip-mirip lah artinya ya. Terberat, saudara. Mungkin buat generasi sekarang gitu, siapapun itu dari kecil sampai ketua, ini zaman gak kayak zaman dulu nih. Waduh, ini zaman maju sekali dengan teknologi, modern sekali. Jadi gak harus susah-susah zaman kayak zaman dahulu. Butuh apa? Ada minimarket 24 jam. Kalau Indomaret tuh 24 jam gak ya? Alfamart ada yang 24 jam? Oh, beberapa kan. Kalau zaman dulu kan susah gitu. Sekarang udah segala macam serba mudah gitu. Nah, tapi di satu sisi ini masa yang terberat untuk mempertahankan iman, saudara. Kenapa? Karena ujian, tuntutan hidup, godaan ya, semakin besar sehingga tidak ada ruang, tidak ada waktu di hati, di pikiran, di hidup kita untuk yang namanya sungguh-sungguh menghidupi iman yang dituntun Tuhan melalui firman Tuhan. Gak ada waktu yang gini-gini. Ya, buktinya sekarang sepi. Gak aneh, saudara. Nah, jadi jangan sampai makin lama makin sepi ya. Yang rugi kitanya, saudara. Saya dan yang melayani di sini gak ada yang rugi. Kalau ini nggak ada, kita lebih untung sebenarnya secara dagingnya. Tapi kita juga nggak mau kayak begitu. Lalu akhir zaman ada banyak sekali godaan yang belum pernah ada sebelumnya. Makanya susah. Makanya untuk menjalani iman tuh sakit gitu. Ada banyak sekali cobaan yang belum pernah ada sebelumnya. Iblis menyerang dengan pengajaran palsu yang menyesatkan, yang semakin parah, sehingga banyak orang berhenti menjalani kehidupan iman sejati dalam firman Tuhan yang murni. Ya. Jadi merasa sudah benar. Nah, inilah iblis bekerja dengan hebatnya. Sampai dikatakan di terjemahan aslinya di Matius 24 ini adalah mayoritas. Itu menyesatkan. Dan mayoritas tersesatkan. Ya, dengan apa? Dengan nabi palsu yang mengatasnamakan Yesus. Mayoritas tersesatkan di Yesus yang palsu. Ya, menyeramkan sekali. Oke, kita nggak bisa menang, nggak bisa kuat, nggak bisa mempertahankan iman kita di kondisi yang kayak begini. Nggak akan bisa, nggak ada orang yang sanggup.
kita harus belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ini bukan selamat karena diri mereka kan. Karena anugerah kan. Nah, anugerahnya dengan rinci kita harus tahu. Kita harus terima anugerah itu. Ya, karena dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 13, di akhir zaman Tuhan mau menganugerahkan anugerah yang khusus. Nah, kita harus terima ini. Sehingga seperti Sadrak, Mesak, Abednego bisa bertahan. Nah, siap-siap ya, ini lanjutan dari minggu kemarin. 3 teman Daniel memakai pakaian yang lain. Nah, jadi saya yakin kita gak pernah sungguh-sungguh baca Alkitabnya sehingga kita gak sadar 3 teman Daniel ini, Sadrak, Mesak, Abednego ternyata memakai pakaian yang lain. Dan ini yang menganugerahkan dia selamat. Kita baca ayatnya. Daniel 3 ayat 21 mulai. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi orang-orang di zaman itu, pakaian umum yang dipakai semua orang di zaman itu adalah jubah, celana, topi. Ya. Jadi di The Botanica Mall jual semuanya. Jubah, celana, topi. Semua orang bisa beli. Tadi saya lihat ada yang beli topi. Nah, tapi di The Botanica Mall dan di mall manapun gak jual pakaian-pakaian yang lain ini, saudara. Saya percaya di ruang XL ada pakaian yang lain ini. Nah, kita harus terima pakaian yang lain ini. Dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, karena ada pakaian yang lain jadi mereka selamat. 7 kali dipanaskan. 7 kali lipat tetap tidak terbakar. Celana, jubah, celana, topi ini menyimbolkan 3 unsur yang semua manusia punya. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, di akhir zaman tubuh, jiwa, dan roh ini mau dihanguskan, mau dibakar, mau dibunuh sepenuhnya. Saking panasnya ini, 3 unsur ini mau dihabisi, saudara. Nah, maka kita harus punya pakaian yang lain ini yang melindungi tubuh, jiwa, dan roh. Ya, singkat langsung, apakah pakaian yang lain ini? Nah, Alkitab memberitahu faktor-faktor penting yang membuat walaupun seseorang ini ada di akhir zaman, terima ujian yang sangat besar, tapi tetap bisa dilindungi dari serangan ujian yang sangat besar tersebut. Alkitab kasih tahu jawabannya. Dan ini makna rohani dari pakaian yang lain. Ya, jadi kita harus punya sesuatu yang ekstra. Dan ini yang Alkitab bilang apa adanya. Apa sih yang membuat kita bisa bertahan di masa akhir zaman ini? Yang pertama, iman khusus yang diberikan Tuhan, iman yang percaya semua firman Tuhan tanpa ragu. Nah, jadi seseorang, ini yang Alkitab kasih tahu ya, yang punya imannya bukan iman yang biasa-biasa, iman spesial. Apa itu iman spesial? Percaya semua firman Tuhan tanpa ragu. Nah, kalau kita betul-betul imannya percaya semua firman Tuhan tanpa ragu, kita akan dilindungi. Nah, kalau cuma ngomong gampang, saya percaya semua firman Tuhan tanpa ragu. Tapi tahu juga enggak. Gimana kita bisa percaya, saudara? Apa yang saudara percaya, itu saudara harus tahu dengan baik baru betul-betul percaya. Ya kan? Nah, contohnya, ada saudara kita, kakak Kevin di sini,
Ya, adik Kevin lebih tepatnya. Siapa yang kenal sama Kevin di sini? Sedikit kan? Banyak yang nggak kenal kan? Nah, apakah saudara percaya sama Kevin? Ya, percaya. Takut dibilang nggak enak ya kalau bilang nggak percaya, takut tersinggung Kevinnya. Kalau saudara percaya, pinjemin Kevin 100 juta. Ya bulan depan dikembaliin 120 juta. Pinjemin. Berani saudara pinjemin? Nggak berani karena nggak percaya. Ya. Bagaimana kita bisa bilang saya percaya semua firman, firmannya kita nggak tahu, mau percaya apa saudara? Harus kenal dulu. Nah saya yakin di sini yang namanya Pak Eko paling belakang, dia akan pinjemin Kevin 100 juta karena percaya benar sama Kevin, karena Pak Eko bapaknya. Jadi kalau nggak percaya, nggak kenal, jangan bilang kita percaya ya. Jadi ini nggak main-main ayat ini. Kedengarannya gampang. Mari kita pelajari, kenali, ya, mengerti semua firman Tuhan. Ini waktunya. Semua firman. Ayo, jangan malas, jangan nggak punya hasrat ya untuk semua firman Tuhan tanpa ragu. Ini harus punya hasrat yang besar sekali. Nah sehingga dari kita belajar, kita mengerti, kita jadi percaya. Dan ini betul-betul akan membuat kita anti api. Ya. Ini gak main-main. Karena benih adalah firman Tuhan. Benih adalah firman Tuhan. Dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 23, kita dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah saudara dan saya dilahirkan lagi. Nah kita sering ngobrol satu sama lain, curhat ya. Atau bahkan kesaksian. Saya seorang Alen lahir baru tahun 2000 saudara. Saya lahir baru tahun 2000. Tepuk tangannya dulu dong buat Tuhan. Padahal pengen ditepuk tanganin gitu ya. Saya gini. Tapi oke, apa sih definisi lahir baru oleh firman? Waktu kita betul-betul belajar firman Tuhan. Seperti sekarang, ya nggak cukup cuma seminggu sekali kan. Rajin belajar firman Tuhan. Nah di situ kita dilahirkan lagi. Nah tapi definisi lahir baru adalah percaya Yesus. Sebelumnya percaya yang lain, jadi percaya Yesus, disebut lahir baru gitu ya. Lahir baru itu oleh firman Allah. Nah jadi apakah kita sudah lahir baru? Nah ini kita harus pertanyakan ya. Oleh firman Allah kita lahir baru. Dan firman Allah yang kita terima ini itu hidup, itu kekal. Saudara terima firman Allah. Firman itu adalah Allah. Saudara terima firman Allah. Firman itu adalah Allah. Ini makna Natal. Ya kan? Yesus harus lahir di hati kita. Yesus harus hidup di hati kita. Firman itu adalah Allah. Firman itu jadi manusia, itu Yesus. Harus kita terima. Nah kalau seseorang yang mana di dalamnya ada Tuhan, ada Allah. Allah sifatnya kekal, Allah hidup. Jadi kalau seseorang yang ada Tuhannya saudara, di dalamnya betul-betul ada Tuhannya, ini akan menerima hidup kekal. Apapun serangannya, gak peduli. Yang penting ada Allahnya gak? Ada Tuhannya gak? Yaitu firman kan? Dilahirkan oleh firman. Gak ada yang bisa menghanguskan kita. Mari kita baca. Yesaya 43 ayat 1 sampai 2. Mulai. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub, yang membentuk engkau. Hai Israel, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan.
dan nyala api tidak akan membakar engkau. Karena firman Tuhan yang menciptakan engkau, firman Tuhan yang menciptakan alam semesta. Semuanya diciptakan alam semesta oleh firman Allah. Di Ibrani 11 ayat 3. Nah, firman Tuhan yang menciptakan segala-galanya termasuk air, termasuk api ada dalam kita. Karena sang penciptanya ada di dalam kita, saudara. Maka kalau kita mau dihanyutkan, kalau kita mau dibakar, ya gak bisa. Gak bisa. Ini luar biasa sekali. Jadi bisa bayangkan, Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke perapian yang 7 kali lipat dipanaskan. Ini bukan cerita dongeng, saudara. Saudara akan hadapi itu. Gimana kalau perang dunia? Waduh, bom di mana-mana, api meledak di mana-mana. Ini menyeramkan sekali kan? Nah, tapi yang punya Tuhannya ada dalam hidupnya, firman. Kita harus punya iman yang percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Semua firman Tuhan. Ini iman yang luar biasa, saudara. Itu adalah Tuhan yang utuh, Tuhan yang sejati, bukan yang sedikit-sedikit, bukan yang salah paham, tapi Tuhan yang benar, yang utuh, yaitu seluruh firman Tuhan kita harus punya. Nah, maka akan terjadi pekerjaan yang seperti ini. Satu helai rambut pun tidak akan bisa dihanguskan. Bahkan bau asap api pun tidak ada. Iman khusus yang harus kita punya. Percaya semua firman Tuhan tanpa ragu. Ya. Milikilah ini, saudara. Sekarang waktunya. Besok waktunya. Setiap minggu harus rajin sekali terima, saudara. Pakaian yang lain yang menyelamatkan Sadrak, Mesak, Abednego di Alkitab yang kedua, yang membuat orang bisa dilindungi di akhir zaman, solusinya adalah lari ke padang gurun. Ya, Alkitab memberitahu ini. Kalau you lari ke padang gurun, you diselamatkan. You gak mau ke padang gurun, you tidak diselamatkan. Ini Alkitab ajarkan. Ya, Alkitab mengajarkan di 3,5 masa pertama, Tuhan menuntun umatnya yang sejati ke padang gurun. Ngapain di padang gurun? Untuk bertapa atau untuk wisata? Ya, untuk dipelihara, dibesarkan, dilindungi. Untuk tinggal di padang gurun. Saudara dan saya dituntun Tuhan untuk tinggal di padang gurun. Ya, ini masa yang sebentar. Jadi jangan lewatkan masa ini, jangan nanti gitu. Jangan lewatkan, segera. Tuhan menuntun kita ke padang gurun. Agar kita dipelihara, agar kita dilindungi, agar kita dibesarkan. Mari kita baca ayatnya di Wahyu 12 ayat 6, 2, 3. Perempuan itu di padang gurun, ya, perempuan ini simbol di Wahyu 12 ayat 1 ini simbol dari jemaat kudus, saudara dan saya, mempelai Kristus, ya, umat Tuhan, gereja, jemaat. Nah, kita harus lari ke padang gurun. Di padang gurun kita dipelihara di 1260 hari, 3,5 tahun, 3,5 masa. Yang pertama, ngapain sih? Ini poinnya, dipelihara. Bahasa Yunaninya artinya dibesarkan, ditumbuhkan. Dipelihara, dibesarkan, ditumbuhkan. Ya bukan cuman, ini adalah tempat yang dilindungi seperti ruang bawah tanah yang difasilitasi dengan segala ayak. Ada minimarketnya, ada ininya gitu. Dipelihara, asik hidupnya. Orang lain susah kena musibah, kita punya tempat rahasia yang dipelihara. Oke, pasti Tuhan memelihara kita sehingga tidak kekurangan. Betul. Nah, tapi di satu sisi yang lain, kalau dari terjemahan bahasa aslinya, kita ini di sini di padang gurun dibesarkan, saudara, ditumbuhkan.
saya udah besar, udah berhenti masa pertumbuhannya secara rohani. Secara rohani kita belum dewasa, kalau mau boleh jujur ngomong. Ya. Bagaimana orang bisa besar? Makanan. Makanan tuh nomor 1. Mau bagaimana dia hidupnya sehat, nggak kena polusi, jemur matahari, ya. Terus apalagi olahraga. Tapi nggak dikasih makan, gimana bisa besar, gimana bisa bertumbuh, saudara. Faktor utamanya kan yang membuat bertumbuh itu adalah makanan. Ya, makanan di Alkitab adalah firman. Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Dan akulah daging, roti, darah yang harus kamu makan, kata Tuhan Yesus. Firman, kita harus makan. Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah makanan kita. Nah, betapa bisa kita bayangkan secara rohani. Aduh, saya malas makan firman dan gak tahu firmannya ini apa. Cuman seetik gitu. Jadi secara rohani kita kerdil gitu. Nah, tapi gak apa-apa. Sekaranglah waktunya kita sungguh-sungguh bertobat dan berbalik kepada jalan Tuhan. Sehingga kita dipelihara, dibesarkan di padang gurun. Kita baca Wahyu 12 ayat 14 mulai. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi ujung-ujungnya sama. Ya, seperti yang ayat 6. Lari lagi ke padang gurun, ini bahkan terbang, ya kan? 1, 2 setengah. 1 ditambah 2 ditambah setengah, 3,5 masa. Kalau terjemahan lainnya tahun, ya terjemahan Inggrisnya. Cuman ini berbicara mengenai angka rohaniah, ya bukan angka hurufiah. Cuman 3,5 tahun kali 365 hari gitu, bukan. Nah, dikatakan disediakan. Padang gurun adalah tempat yang disediakan bagi perempuan umat kudus di hari akhir. Kata disediakan bahasa Yunaninya artinya mempersiapkan atau membuat siap. Nah, jadi di padang gurun bukan hanya dipelihara, dilindungi, haleluya puji Tuhan, tapi dibesarkan. Dibesarkan ini apa? Untuk mempersiapkan. Untuk mempersiapkan apa? Ya. Nah, kata hetoimazo di Alkitab dipakai untuk mempersiapkan menyambut kedatangan Yesus. Jadi saat kedatangan Yesus yang pertama, orang-orang tuh harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang pertama. Begitu juga kedatangan Yesus yang kedua, khususnya untuk saudara dan saya umat kudus di akhir zaman, kita harus dipersiapkan. Yesus mau datang, datang aja. Aku kan lagi sibuk, tapi kan aku kan biji matanya. Aku gak mungkin ditinggalkan kalau Tuhan Yesus datang. Harus dipersiapkan. Orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya, kedatangan Yesus bukan untuk menyelamatkan dan membawa kita ke sorga. Kedatangan Yesus malah untuk menghakimi. Berikut ayat-ayatnya. Ya, contoh 1 Tesalonika 5, Ibrani 9 ayat 28. Jadi harus siap, saudara. Ya, orang Israel, Yesus datang. Mereka gak siap, dikasih kesempatan terus. Oke, kesempatannya habis. Pertama, melalui Yohanes yang melayani lebih dulu dari Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus menjalani pelayanan umumnya selama 3 tahun. Jadi sebelum tahun pertama sampai tahun ketiga, Yohanes Pembaptis sudah mulai dulu. Yohanes Pembaptis kan 6 bulan umurnya lebih tua. Ini umur biologis ya. Yesus kan kekekalan sampai kekekalan udah ada gitu. Tapi kalau Yesus datang ke bumi ini lahir, itu 6 bulan sebelumnya Yohanes sudah lahir. Dan Yohanes sudah mulai pelayanan dulu sebelum Yesus mulai pelayanan publiknya. Tujuannya supaya mempersiapkan jalan kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi orang-orang gak menggenapi itu, saudara. Orang-orang gak menggenapi itu.
Terus ya sudah, Yesus datang, Yohanes melanjutkan pekerjaan Yohanes, Tuhan Yesus kasih kesempatan 3 tahun. Ya kan? Mirip-mirip sama akhir zaman, saudara. Nah, habis itu masih diabaikan kesempatan ini. Nah, sehingga kedatangan Tuhan tidak dimengerti, tidak percaya, tidak mengikuti. Intinya mereka yang seperti itu ada di mana hari ini? Neraka kan? Gak percaya Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang, oh kalian orang-orang neraka. Ya, kalian tolak, binasa, celaka. Waduh, komplit ya kutukannya. Baik di bumi maupun di akhirat. Itu orang-orang yang tidak mau mempersiapkan diri, saudara. Hanya percaya saja cukup, ngapain harus persiapkan? Gak mau mempersiapkan. Nah, kita sekarang jangan ulangi kesalahan mayoritas orang Israel. Karena tidak mau mempersiapkan. Tuhan datang untuk menghakimi. Tapi kita yang mau, Tuhan datang untuk menganugerahkan keselamatan. Nah, jadi kalau kita lihat di Wahyu 12 ayat 6, Wahyu 12 ayat 14, ya. Kita lihat di sini bahwa kita harus ke padang gurun untuk dipelihara, dilindungi, plus didewasakan kehidupan imannya, plus mempersiapkan kedatangan Tuhan. Oke? Nah, kalau begitu, apa itu? Padang gurun. Mari kita baca. Kisah 7 ayat 38. 2-3 mulai. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Musa ini menjadi pengantaranya Tuhan dan jemaat dalam sidang jemaah. Kata jemaah bahasa Yunaninya eklesia yang artinya gereja. Jadi zaman baheula dulu, zaman Exodus, keluaran Musa belah Laut Merah, masuk ke padang gurun kan? Apa sih? Ngapain sih? Roh Kudus kasih tahu Stefanus. Stef, nih maknanya Stef. Jemaah itu adalah eklesia. Padang gurun itu adalah eklesia, gereja. Jadi Tuhan pakai padang gurun yang makna rohaninya adalah gereja. Makanya Tuhan suruh bangun kemah suci, Tuhan suruh bangun bait suci, Tuhan bekerja melalui kemah suci, Tuhan bekerja melalui bait suci. Bahkan di zaman Tuhan Yesus, Tuhan bekerja lewat gereja mula-mula, eklesia, gereja. Sama di akhir zaman juga. Padang gurun adalah eklesia, gereja. Kita dituntun Tuhan untuk tinggal di gereja. Bukan secara hurufiah ya, nanti jadi nyusahin. Maksudnya bukan nebeng tinggal di situ supaya gak usah bayar kos gitu ya. Hidup di padang gurun, gereja. Eklesia, apa itu gereja? Ya. Padang gurun, eklesia padang gurun adalah tempat yang mana Tuhan berfirman ya kepada Musa, nenek moyang kita. Musa yang menerima firman-firman yang hidup untuk disampaikan kepada kalian. Nah, jadi ke gereja tuh, fungsi gereja tuh apa? Tuhan wahyukan firman Tuhan supaya ini sampai kepada kita, agar kita menerima firman. Nah, masalahnya gereja fokus utamanya bukan ini, harusnya ini, tapi bukan ini. Kenapa bukan ini? Karena jemaat sukanya happy-happy. Kalau gitu kita invest sound system musik yang luar biasa. Maaf saudara, maaf. Kenapa? Banyak gereja modern invest sound system sampai miliaran. Mungkin bisa lebih dari 1M, 2M, 3M. Kenapa gereja modern investasi
layar miliaran juga. Gede-gede layarnya. Sound system bagus-bagus. Ya. Penyanyi, pemusik yang paling top rela. Semua kan duit, saudara. Duit gede itu semuanya. Bulanannya juga besar. Karena apa? Karena tenang, balik modal. Rame yang datang. Karena jemaat datang untuk apa? Untuk menerima firman-firman yang hidup. Ya pakai spek 100-200 juta aja, jangan miliaran, cukup. 1000 orang juga kedengeran. Tapi bukan untuk ini fokusnya. Untuk happy-happy, untuk kesenangan, untuk kepuasan. Gue puas banget, gue dipuaskan saat PW. Wow, haleluya. Yang sedih, yang hancur hati jadi terhibur, haleluya. Pulang dengan penuh sukacita, hiburan. Tapi gitu lagi, gak mengubah situasi, saudara. Nanti datang lagi untuk dihibur lagi. Ya. Nangis, sukacita. Untuk hal-hal yang bukan firman. Saya ke gereja ini, hidup udah susah, udah pusing, banyak masalah. Di rumah, di keluarga, di pekerjaan, di usaha, di sekolah, anak-anak dan sebagainya. Saya mau cari solusi. Seputar kehidupan. Begitu masuk ini apa-apaan, belajar wahyu, belajar masa kesengsaraan 7 kali lipat, perapian, udah gak mau kesini lagi, capek. Buat apa ini? Iman harus semua firman, wah udah gak mau. Masalah saya banyak kok, saya gak ada waktu untuk begini-begini. Tapi sebenarnya balik lagi ke Alkitab, saudara. Tuhan anugerahkan gereja untuk apa? Untuk kita disampaikan firman-firman yang hidup. Ini gereja sejati. Hebat kan iblis, saudara. Putar balikan itu. Saya pernah diundang di salah satu persekutuan. Baru 10 menit langsung ada kertas. Stop sekarang juga. Oke, saya stop. Terus habis stop, udah. Makasih. Saya dikasih cenderamata pulpen. Langsung dibisikin, jangan ngundang Alan lagi. Loh, kenapa Pak? Karena ngomongin firman aja pusing ini. Persekutuannya bisa kesel sama saya semua. Orang kesini mau cari happy-happy, sukacita, solusi, penghiburan. Wah, malah ngomongin firman. Capek kita. Jenuh kita kayak gini. Udah. Ya. Luar biasa itu. 10 menit, gak nyampe 15 menit, berhenti langsung. Ya sudah, saya udah tahu bagaimana ya. Saya gak enak kan. Saya pulang dulu aja, mereka lanjutkanlah acara mereka. Oke, jadi kata eklesia gabungan dari 2 kata, ek dan kaleo. Artinya orang-orang yang dikeluarkan dari tempatnya masing-masing, maksudnya dari dunia, dikumpulkan menjadi satu, ya. Dari dunia dikumpulkan menjadi satu, menjadi umat Tuhan. Dikumpulkan ke dalam Yesus, kepada Tuhan. Kenapa? Karena definisi dari gereja itu adalah tubuh Kristus. Ya, orang yang dikeluarkan dari dunia dikumpulkan masuk kepada Tuhan, masuk ke dalam Tuhan, tubuh Kristus. Padang gurun, siapa yang suka firman padang gurun? Siapa yang mau ke padang gurun? Padang gurun itu adalah tubuh Kristus. Tuhan ada di situ. Dengan wujud tiang awan, tiang api, simbol dari hadirat Tuhan 24 jam yang tidak pernah berpaling daripada umatnya. Tinggal umatnya mengikuti kemana tiang awan, tiang api itu pergi. Kemana tiang awan pergi, umat Tuhan ikut. Kemana tiang awan berhenti, umat Tuhan diam di situ. Begitu juga dengan tiang api, simbol dari hadirat Tuhan. Bukan Tuhan yang mengikuti kehendak jemaat. Jemaat sukanya apa? Oke, kita ikutin. Tapi kita jemaat yang harus ikuti kehendak Tuhan. Nah, jika kita nurut seperti ini, masuk ke eklesia, gereja padang gurun, ya apa karakter ciri-cirinya? Menerima firman yang hidup dan disampaikan kepada jemaat. Ya, maka Tuhan akan luputkan kita dari serangan iblis yang begitu dahsyat di akhir zaman. Kita baca Wahyu 12 ayat 15-16 mulai.
Jadi ular mau menghanyutkan perempuan ya dengan air deras sebesar sungai, tapi tidak terhanyutkan karena ditolong sama Tuhan. Nah jadi kalau yang gak didewasakan, gak dibesarkan, gak dipersiapkan imannya sedini-dininya, sesegera mungkin saudara, jangan coba-coba bisa luput dari semburan ular iblis. Arus yang sangat besar yang menghanyutkan termasuk orang percaya sekalipun. Jangan main-main, besar sekali. Kuat sekali, hebat sekali serangan iblis. Dihanyutkan. Ya. Supaya nggak mengikuti jalan Tuhan, nggak mengikuti kehendak Tuhan, mau dibunuh secara iman, saudara. Nah setelah melalui proses dibesarkan, dilatih, ditumbuhkan di padang gurun rohani, ya, ketika api yang dipanaskan 7 kali lipat, yang semakin lama semakin ekstrim, sekalipun bisa luput. Nah jadi setiap kali kita ke padang gurun rohani, eklesia, gereja, mari kita fokus. Aku mau dipelihara, aku mau dibesarkan, aku mau ditumbuhkan, aku mau dipersiapkan. Ya, kita doanya juga jangan doa nggak benar, saudara. Tuhan jijik, Tuhan bahasa Ibraninya geleh ya, di kitab Amsal. Kalau doanya itu tidak ada pengetahuan firman-Nya. Makanya doa orang benar yang Tuhan terima. Doa yang benar ya, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, yang kita pelajari, kita doakan. Kita dengarkan firman, kita terima firman betul-betul dimeteraikan. Nah, sehingga berkat seperti 3 teman Daniel kita terima. Nah, sebagai kesimpulan, ya, api 7 kali lipat sedang terjadi di akhir zaman ini untuk menghanguskan semua orang percaya. Siapa yang dilemparkan ke api? Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang percaya. Ya. Tuhan izinkan. Loh, kenapa? Karena di sini Tuhan luar biasa berhikmatnya. Tuhan pakai ini untuk menguji atau memurnikan umatnya. Ya, jadi di satu sisi ini harus terjadi, tujuannya ternyata baik. Makanya Tuhan izinkan. Ya kan? Bertekun seperti Ayub yang melalui proses pengujian api yang memurnikan dirinya bagaikan emas murni. Ya. Nabi-nabi ya, seperti Ayub salah satunya melalui penderitaan-penderitaan terus sabar, dan ini adalah teladan bagi kita semua di Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13 kita disuruh bertahan sampai akhir. Bukan disuruh santai sampai akhir, relax sampai akhir. Udah gak usah ditakut-takutin pendeta Allen gitu ya. Bertahan sampai akhir, kenapa? Yang selamat adalah orang yang bertahan sampai akhir, karena ada kesengsaraan, penderitaan, serangan yang besar. Makanya istilahnya disuruh bertahan. Ya. Nah, Ayub kita udah pelajari bisa bertahan karena dia punya iman yang benar. Oke, proses pemurnian api dipanaskan 7 kali lipat harus terjadi di akhir zaman. Kita dikasih pengertian seperti ini kan saudara, bahwa ini harus terjadi, ini sedang terjadi. Makanya susah untuk menjaga iman, menerima firman. Arus godaannya berat sekali. Main HP 1 jam kayak 5 menit rasanya. Baca Alkitab 5 menit kayak 1 jam rasanya. Karena manusia disuguhin yang nikmat, yang enak, yang menyenangkan, yang memuaskan, padahal itu palsu. Jadi semakin berat godaan, cobaan, ujiannya. Tapi Ayub bertahan karena dia tahu memang ini adalah proses yang harus dia lalui. Makanya dia tahu, selamat datang. Proses pemurnian aku telah dimulai, dan dia bertahan 30 tahun gak jadi gila, gak jadi murtad, karena dia punya iman yang benar. Ya. Dia tahu dia sedang dimurnikan. Tanpa tungku peleburan api yang dipanaskan 7 kali lipat tidak bisa,
dimurnikan. Ya. Logam-logam seperti emas harus panas sekali supaya logam-logam lain, kotoran-kotoran lain hancur. Sama saudara, kehidupan iman kita harus dimurnikan dengan sangat panas sekali, baru kotoran-kotoran dosa, kejahatan yang tersembunyi, yang kita gak sadar, yang di sudut sana, sudut sini kita gak tahu, kita merasa diri benar, itu semua dihabisi sama Tuhan. Ya, harus sampai dimurnikan seperti itu karena itu kehendak Tuhan. Nah jadi melalui akhir zaman, melalui masa-masa yang sulit, saudara sudah merasakannya. Tahun depan juga jangan harap semakin baik tapi semakin sulit. Ya, saudara bisa lewati itu. Ini bukan untuk menghanguskan aku, ini bukan untuk membuat aku semakin terpuruk dan semakin istilahnya mah, kok Tuhan biarin aku begini, lama-lama aku mau dibunuh apa ini? Ya, bukan untuk menghanguskan kita, tapi untuk memurnikan kita. Karena akan Tuhan lindungi, gak akan terhanguskan saudara. Setiap ujian, cobaan yang kita hadapi, oh ini untuk memurnikan kita. Tapi kalau kita gak ngerti ini, selalu responnya, mati aku, mati dah gua. Aduh ada masalah ini, mati lagi, mati. Karena gak punya iman seperti Ayub. Tapi kalau punya iman seperti Ayub, kita bisa hadapi itu. Oh ini untuk memurnikan saya. Memang tujuannya di akhir zaman. Kita udah gak ada punya banyak waktu lagi untuk menghadap kepada Tuhan yang datang lagi dengan keadaan tubuh jiwa roh kudus, suci, sempurna, tak bercacat. Kapan saudara kita bisa begitu saudara? Kita gak bisa. Makanya oke, panasnya harus berlipat-lipat ya nak ya, gak apa-apa ya. Karena memang gak ada waktu lagi, kita harus betul-betul murni di hadapan Tuhan. Itulah umat kudus yang sejati di akhir zaman. Yang jumlahnya walaupun sedikit saudara. Tapi saudara udah mengerti ya. Supaya saudara bisa melaluinya dengan iman. Dengan iman. Ya, ini mengerjakan kemuliaan kekal, penderitaan ringan. Yang lebih besar, jauh lebih besar dari penderitaan yang saudara alami. Nah jadi bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, saudara bisa aplikasikan itu ke dunia sehari-hari. Ke dunia iman kok gak mau sih saudara? Harus mau, amin. Gak ada aminnya. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Orang-orang harus mengalami berduka cita, malah disuruh bergembira saudara. Oleh berbagai-bagai cobaan. Ya, ini lagi-lagi. Iman yang mengerti akhir zaman ini apa? Semuanya untuk kemurnian iman kita. Bisa gak Tuhan aku tengking ayat 6? Loh ayat 7-nya gak bisa digenapi. Ya kan? Gimana mau murni? Tapi kalau takut berduka cita gitu, gimana mau murni? Nah sadari ini. Ini jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana diuji kemudian dengan api. Sehingga memperoleh pujian, kemuliaan, kehormatan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Amin. 1 Petrus 4 ayat 12-13. Jangan heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya lagi-lagi untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Supaya kita dimurnikan. Anggaplah sebagai suatu bagian. Kalau kita menerima banyak cobaan. Ya, ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan memperoleh buah yang matang. Supaya menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Ya, ini kalau dinyanyiin gampang. Agar roh, jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Yes, amin Lord, terpelihara sempurna. Tapi kenyataannya kagak. Kenyataannya masih duniawi saudara. Sempurna apanya? Nggak ada bedanya sama orang yang non Kristen juga. Bahkan lebih jahat lagi. Gimana? Kita dengan entengnya agar roh, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna. Haleluya. Mana buahnya?
Buktinya mana? Nyanyinya gampang saudara. Benar gak? Kan harus kayak begini kan? Lewat berbagai-bagai pencobaan. Kalau nggak gini nggak bisa. Sakaria 13 ayat 8 sampai 9, mari kita baca 2, 3. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Coba bayangin, akhir zaman 2/3 mati, tinggal sisa 1/3. Jadi bayangkanlah lingkungan saudara, sekeliling saudara, tempat tinggal saudara, daerah saudara, 2 dari 3 orang mati. Itu bukankah hal yang menyeramkan? Mayat di mana-mana. Waduh, serem banget. Ya. 66% populasi berat, banyak yang mati dengan serentak. Ini serem sekali. Nah, tapi percayalah, saudara adalah yang 1/3 ini. Tuhan lindungi. Tapi keadaannya menyeramkan kan? Tapi Tuhan lindungi. Oke? Terus dilindungi, hore, saya selamat. Bukan cuman gitu aja saudara. Kita baca ayat 9. 2, 3, aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Siapa umat Tuhan yang dipelihara, yang sejati di akhir zaman? Yang 1/3 ini. Yang Tuhan murnikan. Tuhan, biarlah masalah-masalah ini jangan ada lagi sampai aku ke sorga. Itu bukan umat Tuhan. Benar gak sih saudara? Nah jadi berkat rohani yang kita gak pernah bisa bayangkan. Tuhan anugerahkan luar biasa hebatnya di akhir zaman. Tapi melalui proses pemurnian. Ya, sampai kita semua disempurnakan. Sampai iman kita bertumbuh. Kedewasaan rohani bertumbuh sampai kepada kesempurnaan kepenuhan Kristus seperti di Efesus 4 ayat 13. Katakan, sampai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah inilah tuntunan Tuhan ke sorga. Ujung-ujungnya mempersiapkan saudara dan saya masuk sorga. Nah, sedikit lagi ya, untuk masuk sorga harus mengalami banyak sengsara. Ya udah bosan ya ayatnya ya. Tapi kita diingatkan lagi supaya kita bisa bertahan dan tidak gugur imannya. Embung, masuk ke dalam perapian, melarikan diri. Seperti siapa saudara? Yang melarikan diri dari panggilan Tuhan dimakan ikan? Nggak mau. Pemeliharaan Tuhan dia malah kabur. Ya. Padang gurun. Nggak mau ke padang gurun, capek. Nah itu melarikan diri dari kehendak Tuhan. Jangan seperti itu, karena kita mau masuk kerajaan sorga. Kenapa? Habis. Wah sama Kevin diberhentiin saya nih. Kasih kode udah selesai waktunya. Oke. Kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Mana sorgawi firman Tuhan yang hidup yang murni Kau anugerahkan kepada kami. Bapak tolong buanglah seluruh ragi dalam adonan kehidupan iman kami ini ya Bapak. Yang merusak kehidupan iman kami. Ragi yang adalah penafsiran pemikiran manusia. Perkataan manusia, bukan perkataan Tuhan. Kehendak daging, kehendak manusia, keinginan manusia. Kiranya ini dapat dibuang dalam kehidupan iman kami. Sehingga kami dapat menjalani kehidupan iman yang murni. Yang sepenuhnya hanya berpegang kepada firman Tuhan saja. Tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran manusia, dengan pengajaran palsu,
yang berkedokkan Yesus. Bapa, biarlah dalam sisa hidup kami yang sangat singkat ini, berikanlah kepada kami, anugerahkan kepada kami pakaian yang lain seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anugerahkan kepada kami iman khusus, sepenuhnya percaya kepada seluruh firman Tuhan, yang adalah Tuhan pencipta alam semesta, melindungi kami semua, yang adalah firman yang hidup dan yang kekal, sungguh-sungguh masuk menguasai kehidupan kami, sehingga apapun badai, topan, ujian, cobaan, pemurnian api, kami bisa bertahan bersama dengan Tuhan. Kami tidak terhanguskan, bahkan kami semakin dimurnikan melalui ini semua. Maka Bapak tolong bantu kami, agar kami dapat masuk ke dalam kehidupan yang Kau inginkan, padang gurun eklesia, di mana di situ Tuhan menganugerahkan firman-firman yang hidup untuk disampaikan kepada kami, sehingga sisa kehidupan kami, keluarga kami dapat semakin bertumbuh, tidak menurun imannya, semakin naik, semakin kuat, semakin didewasakan, semakin dipersiapkan kedatangan Tuhan yang kembali. Karena kami tidak sanggup untuk memurnikan, menguduskan diri kami sendiri. Kami perlu tuntunan anugerah jalan-jalan Tuhan. Kiranya Bapa, dengan iman kami percaya, kami lakukan dengan iman, Kau anugerahi, sehingga kami dapat menggenapi setiap firman Tuhan, menjadi sepertiga yang diselamatkan, menjadi sepertiga yang dipelihara, dilindungi, dikuduskan, dimurnikan seperti perak, seperti emas, sampai kami semua kembali ke hadapan Tuhan dalam keadaan mempelai wanita yang sudah bersiap sedia dan berdandan untuk suami Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami yang di sini, yang belum bisa hadir, yang di luar Bandung melalui Zoom, Bapak berkatilah kami semua ya Bapak, sehingga kami semua menerima anugerah khusus di hari akhir ini ya Bapak. Dan kami mau berdoa untuk setiap pergumulan, permohonan doa masing-masing kami. Bapak tolong dengarkan dan jawab doa-doa kami ini ya Bapak, melebihi dari apa yang manusia bisa pikirkan, bayangkan, dan bahkan timbul dalam hati. Yang terbaik Kau anugerahkan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mohon